Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan saya Serta Aulia Singasati, 3 digit BT 103. Di sini saya dari KP PTRP Angkatan 2023. Ini saya akan menjelaskan lahan kritis, lahan kebakaran, dan lahan kekeringan. Yang pertama ada identifikasi lahan kritis. Identifikasi lahan kritis sangat penting karena memberikan dasar di perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan lahan yang tepat untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah bencana alam. Proses ini menggunakan APIS dengan memanfaatkan data lantai belakang, lebih tepatnya band 2, 3, 4, 5, 7, dan 10. Yang pertama yaitu masukkan data. Caranya yaitu klik kanan pada layar, lalu klik add data, lalu masukkan fitur langkah yang digunakan band 2, 3, 4, 5, 7, dan 10. Oke, selanjutnya itu ada extract format. Caranya itu klik search, lalu cari extract format, lalu masukkan band yang akan digunakan untuk input dan untuk fitur max data bisa masukkan SAP batas administrasi, lalu klik OK. Yang selanjutnya ada koreksi radiometrik. Klik caranya klik search, lalu cari raster kalkulator, lalu masukkan rumus, lalu klik OK. Selanjutnya ada API. Caranya sama dengan yang tadi, yaitu klik search, lalu cari raster kalkulator, lalu masukkan rumus, lalu klik OK. Terus ada PSI. PSI sendiri caranya sama dengan API, tapi di sini hanya beda rumus saja. Selanjutnya ada SI. SI sendiri caranya sama, search, lalu cari raster kalkulator, lalu masukkan rumus, lalu OK. Selanjutnya ada TI, yaitu caranya yaitu klik search, lalu cari raster kalkulator, lalu masukkan rumus, lalu OK. Selanjutnya ada SFI, yang dimana yaitu caranya klik search, lalu cari principal komponen, lalu untuk input rasternya masukkan SI dan TI, lalu OK. Selanjutnya yaitu caranya basic search, lalu cari principal komponen, lalu input raster, masukkan API dan PSI, lalu klik OK. Selanjutnya ada reklasifikasi. Langkah selanjutnya yaitu klik search, lalu cari reklasifi. Untuk input raster, masukkan hasil olahan FTP sebelumnya, lalu ubah kelas menjadi limit. Lalu yaitu ada raster polygon. Caranya yaitu klik search, lalu cari raster polygon. Untuk input, masukkan hasil rekas XCD, lalu OK. Kesimpulan yang dapat ditarik ada kondisi lahan yang telah mengalami penurunan fungsi ekologis dan produktivitasnya secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik alami maupun antropogenik yang mengakibatkan perusahaan pada lahan tanah, vegetasi, dan kemampuan lahan untuk mendukung kehidupan. Baik, yang selanjutnya adalah identifikasi kebakaran hutan dan lahan. Identifikasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla adalah proses sistematis untuk mengenali, melacak, dan menganalisis kejadian kebakaran yang terjadi di area hutan dan lahan. Proses ini menggunakan APIS dengan asal 8, band 5, dan 7, serta cycle jalan. Yang pertama yaitu masukkan data. Langkah pertama, masukkan langkah kapan yang digunakan, yang lebih tepatnya menggunakan band 5 dan band 7 dengan cara klik kanan pada layar, lalu klik Add Data, lalu setelah itu klik band 5 dan band 7 masuk. Bisa klik Add. Langkah selanjutnya yaitu koreksi radiometrik. Caranya yaitu klik search, lalu cari raster kalkulator, lalu masukkan rumus, lalu OK. Selanjutnya ada NPR, ada indeks spektral yang digunakan dalam penginderaan jauh untuk mengidentifikasikan area yang terbakar. Adalah indeks yang menggunakan penginderaan jauh yang mengidentifikasi area terbakar. Langkah selanjutnya
Caranya itu klik search, lalu cari raster kalkulator, lalu masukkan rumus, lalu klik OK. Langkah selanjutnya adalah klasifi NBR. Caranya itu klik search, lalu cari klasifi, lalu untuk klasifikasi metodenya itu aqua interval dengan kelasnya sebanyak 5, dengan range terkecil diberikan value sebanyak 5, dan semakin besar maka yang diberikan value semakin banyak 1. Lalu yang selanjutnya ada klik batas administrasi, yaitu caranya klik image analysis, pilih layer, kelas NBR, kemudian cari dan klik tombol klik, pastikan opsi untuk menggunakan VLOOKUP dan Sepel bagi geometri memotong tidak aktif. Selanjutnya itu buffer sungai. Langkah selanjutnya, buffer sungai sendiri itu caranya ya, klik search, cari monitoring buffer, lakukan pada SAP sungai, density di sini menggunakan 500, 1000, 1900, 2000, 2500, dan untuk buffer untuk menggunakan meter, lalu klik OK. Lalu yang selanjutnya adalah polygon cluster. Langkah selanjutnya yaitu polygon cluster, yang dimana caranya adalah klik search, lalu cari polygon cluster, lalu melakukan buffer sungai untuk input, untuk value-nya ganti menjadi density, lalu pilih OK. Selanjutnya ada reklasifi, lalu klik search, lalu untuk input masukkan raster sungai, lalu atur klasifikasi, lalu ikut OK. Selanjutnya ada overlay, yaitu klik search, lalu cari overlay, lalu klik tanda plus yang ada di kanan, lalu masukkan raster kelas NPR sungai, lalu klik set equal effect, lalu ubah from menjadi 1 dan to menjadi 5, lalu klik OK. Selanjutnya itu raster polygon, caranya itu klik search, lalu cari raster polygon, lalu masukkan raster hasil overlay, lalu klik OK. Kesimpulannya yaitu membuat peta identifikasi kebakaran hutan dan lahan sangat penting untuk manajemen bencana yang efektif karena peta ini berbasis sebagai alat visual dan komprehensif. Selanjutnya ada identifikasi bencana kekeringan. Identifikasi bencana kekeringan sendiri adalah proses pengamatan, pengukuran, dan analisis untuk mengenali pelacak serta menilai kondisi kekurangan yang terjadi secara signifikan dan berkelanjutan di suatu wilayah. Untuk proses pengolahannya menggunakan BEM 3, 4, dan 5. Yang pertama, masukkan data. Langkah pertama, klik kanan pada layer, lalu klik Add Data. Lalu masukkan BEM 8 yang akan digunakan yaitu 3, 4, 5, lalu klik Data. Selanjutnya adalah koreksi kira geometrik. Langkah selanjutnya yaitu caranya klik search, lalu cari kalkulator, lalu masukkan rumus, lalu klik OK, lalu hal ini pada semua band. Selanjutnya NDVI, caranya itu klik search, lalu cari raster kalkulator, lalu masukkan rumus, lalu OK. Selanjutnya ada NDWI, caranya sama dengan NDVI, klik search, lalu cari raster kalkulator, lalu masukkan rumus, lalu klik OK. Dan di sini perbedaannya rumusnya yang berbeda. Selanjutnya ada NDDI, caranya itu klik search, lalu cari raster kalkulator, lalu masukkan rumus, lalu pilih OK. Selanjutnya ada resklasifi, caranya itu klik search, lalu cari resklasifi, lalu masukkan hasil pengolahan NDDI sebelumnya pada input raster, lalu klasifinya dengan range 1-5. Selanjutnya ada raster to polygon, langkah selanjutnya yaitu raster polygon, yang gimana caranya klik search, lalu raster to polygon, lalu untuk input masukkan hasil sebelum lakukan klik OK. Langkah berikutnya itu klik batas administrasi, masukkan SAP batas administrasi, lalu klik menu view processing, lalu klik clip untuk input masukkan hasil olahan NDDI,
dan kliknya adalah SKP batas administratif paten. Lalu klik OK. Kesimpulannya yaitu data identifikasi bencana kekeringan sangat penting untuk manajemen risiko yang proaktif dan responsif. Data ini menyediakan gambar visual tentang luas intensitas kekeringan di suatu wilayah, kemungkinan pemangkuan kepentingan untuk mengidentifikasi area yang paling rentan, memantau perubahan kondisi seiring waktu dan memprediksi dampak yang mungkin terjadi pada sektor pertanian, pasokan air, dan ekosistem. Sekian dari pemaparan tentang identifikasi kekeringan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.